Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Dan perkenalkan, nama saya Hana Farana Swairus. Dan kali ini sedikit berbeda karena saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk berpetualang di perkembangan anak, yaitu mengenai psikososial. Oleh sebab itu, teman-teman harus menyimaknya dari awal sampai akhir, oke? Mari kita simak bersama-sama. Inilah yang akan kita bahas. Hai teman-teman, apakah kalian tahu apa itu perkembangan psikososial? Kira-kira apa ya? Lalu, apakah kalian pernah dengar dengan istilah-istilah seperti ini? Yes, betul semua karena perlu kita ketahui bahwasanya perkembangan psikososial itu adalah perubahan yang terjadi pada kepribadian, lalu pada emosi, dan juga pada hubungan sosial, yang dimana pada tahap ini tuh anak akan lebih mudah memahami dari segi internal dibanding dengan eksternalnya. Oleh karena itu, anak sudah mengetahui apa yang baik untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai teori psikososial, yang dimana ada 8 tingkatan yang menjadi bagian dari teori psikososial menurut Erikson yang akan dilalui oleh setiap manusia. Nah, kira-kira apa aja ya 8 tingkatan tersebut? Dari 8 tahapan tersebut, yang pertama itu ada trust and mistrust. Nah, tahapan ini terjadi pada usia 0 sampai 1 tahun, yang dimana biasanya ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yang terjadi pada bayi biasanya kan, umurnya itu 0 sampai 1 tahun. Nah, contohnya adalah ketika kita akan menggendong seorang bayi atau saudara kita, namun ketika kita akan menggendong bayi tersebut, ternyata bayi tersebut menangis. Kenapa gitu? Ketika kita akan menggendong lalu bayi itu menangis, itu sebabnya adalah bahwa bayi tersebut tidak percaya dengan kita ataupun merasa tidak nyaman atau tidak aman ketika kita menggendongnya. Nah, sebaliknya ketika kita menggendong seorang bayi namun bayi itu tidak menangis ataupun malah merasa senang dengan kita, tertawa dan lain sebagainya, berarti bayi tersebut merasa aman dan merasa nyaman dan percaya pada diri kita sendiri. Jadi inilah yang terjadi, fase yang terjadi pada tahap awal, yaitu percaya dan tidak percaya, yang biasanya terjadi pada usia 0 sampai 1 tahun. Selanjutnya adalah autonomi dan juga versus Sam, yang dimana ini terjadi pada usia 2-3 tahun. Ini adalah ada anak yang berani dan juga ada anak yang pemalu. Jadi di sini tuh kita gambarkan bahwasanya keberanian seorang anak, keberanian dan kemandirian seorang anak bisa terjadi pada anak dan bisa terus berkembang apabila didukung dengan lingkungan yang baik gitu, didukung oleh orang tuanya dan lain sebagainya. Namun ketika kemandirian ini tidak didukung oleh lingkungan, maka yang akan terjadi adalah shame ini, jadi malu anaknya gitu. Nah, oleh sebab itu seorang guru ataupun dari orang tua itu sangat berpengaruh gitu untuk anak, untuk perkembangan anak. Oleh sebab itu berilah stimulus yang baik untuk anak dalam perkembangan anak agar anak terus berkembang menjadi lebih baik. Nah, yang selanjutnya itu adalah ada interaktif versus sama quiz yang terjadi pada usia 3-6 tahun. Nah, pada fase ini tuh fase yang berimplikasikan bahwasanya anak itu sudah mempunyai sifat kritis, lalu berpikir, lalu bagaimana anak ingin mencoba banyak hal, lalu penasaran dengan hal-hal yang baru. Nah, disinilah fungsi orang tua untuk selalu memberikan dukungan kepada anak gitu, agar anak terus berkembang dalam perkembangan selanjutnya, ataupun ketika anak ingin mengetahui apa yang ingin ia gali, maka kita boleh memberikan dorongan kepada anak tersebut gitu. Nah, kebalikannya, jika ketika
anak mempunyai sifat atau fase yang dimana anak berpikir kritis, lalu dia ingin mencoba sesuatu yang baru namun tidak didukung oleh orang tuanya atau oleh lingkungannya, alias dengan istilah dicemooh gitu oleh orang tuanya dan tidak didukung lah istilahnya ya. Nah, inilah yang akan terjadi pada anak, bahwasanya anak akan mengembangkan perasaannya itu dalam dirinya gitu dan merasa bersalah pada dirinya sendiri. Tetapi nyatanya adalah itu bukan hal yang yang salah yang terjadi pada anak. Namun disinilah yang menjadi catatan bahwasanya orang tua harus selalu mendukung dari perkembangan setiap anak agar perkembangan tersebut terus berkembang. Yang keempat yaitu ada industry versus sama inferiority. Nah, ini tuh pada usia 6 sampai 12 tahun yang dimana dalam fase ini tuh anak sudah mulai menyukai hal-hal yang yang rumit, lalu mencoba segala sesuatu hal yang baru, lalu memberikan kesibukan pada anak, dan juga anak mulai mengembangkan kemampuan rajin, tekun gitu. Nah, disinilah ketika anak sudah melewati fase ini, fase yang dimana anak itu sedang rajin-rajinnya, lalu tekun dalam mencermati hal-hal yang baru yang ia coba gitu, maka orang tua kembali lagi harus selalu mendukung anaknya dalam perkembangannya itu sendiri. Nah, dengan memberikan motivasi kepada anak ataupun dengan memberikan semangat kepada anak gitu, maka disinilah akan terjadi anak itu akan memberikan hal-hal positif kepada orang-orang yang di sekitarnya. Namun sebaliknya, jika orang tua tidak mendukung anaknya, lalu tidak mendukung dari perkembangan anak tersebut dalam fase ini, maka anak itu akan merasa rendah diri serta merasa tidak mampu untuk menjadi yang berguna untuk semua orang. Selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan ego identity dan juga versus role confusion. Nah, dari fase ini kita bisa melihat dari usia 12 sampai 18 ataupun 20 tahun. Nah, dalam fase ini juga ini merupakan fase puncak di mana seorang individu akan membentuk identitas pada dirinya sendiri. Jadi, kegagalan dalam melewati fase-fase sebelumnya itu akan menciptakan kerancuan dalam identitasnya atau yang disebut juga dengan role confusion, seperti itu dalam diri individunya sendiri. Nah, oleh karena itu, identitas diri ini berfungsi untuk mengetahui siapa diri kita sebenarnya, bagaimana kita mengenal diri kita yang sesungguhnya, dan bagaimana cara kita bergabung dan melebur dengan orang lain atau masyarakat. Nah, ini yang disebut dengan ego identity. Jadi seperti itu. Fase yang selanjutnya yaitu ada intimacy versus dengan isolation, yang dimana fase tersebut tuh berada pada usia 18 atau 19 tahun sampai 30 tahun. Nah, pada fase ini individu dinilai sebagai seseorang gitu. Seseorang artinya individu tersebut dituntut untuk bertanggung jawab, lalu segala kegagalan ataupun keberhasilan yang dialaminya gitu. Jadi seorang individu yang harus bertanggung jawab ketika ia mengalami kegagalan ataupun mengalami kesuksesan, seperti itu. Nah, adapun fase ini adalah fase yang memberikan kesempatan kepada individu untuk dapat mengenal dan juga menjalin kedekatan atau yang disebut dengan intimasi. Nah, di sini tuh jadi fase tersebut adalah menjalin kedekatan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Di saat bersamaan, ketika kegagalan dirasakan pada fase ini, maka kegagalan tersebut akan membuatnya menjadi hal-hal yang positif dan juga menjadi percaya gitu kepada dirinya sendiri, seperti itu. Dan sebaliknya, jika apa yang ia lakukan itu tidak benar ataupun
ketika kita mendekati orang lain namun orang tersebut tidak dapat dipercaya, maka individu tersebut merasa harus mengisolasi atau membatasi diri dengan lingkungannya, dengan orang-orang yang menurut ia tidak nyaman untuk dirinya sendiri. Nah, selanjutnya kita berada di 2 fase terakhir, yang dimana ini disebut dengan fase generativity versus dengan stagnation, yang dimana rentan usianya itu adalah 20 hingga 50 tahunan. Nah, dari fase ini adalah fase dimana individu menunjukkan bahwa siapa dirinya yang sesungguhnya, yang dimana fase ini adalah individu yang tumbuh dengan rasa penuh peduli dengan orang lain, lebih dewasa, lalu tidak mengharapkan balasan dari pihak yang dipedulikan, maka ia sedang berkembang menjadi individu yang lebih berkasih sayang, lalu lebih tergeneralisasi seperti itu. Nah, adapun sementara itu ada juga orang atau individu yang mengalami stagnation. Nah, stagnation ini tuh lebih pada orang yang tidak peduli dengan orang-orang yang sekitarnya, ataupun orang yang merasa bahwa ia tidak peduli dengan orang lain, terlebih ketika urusan tersebut tidak memberikan impact pada dirinya sendiri ataupun keuntungan pada dirinya sendiri, seperti itu. Nah, inilah fase yang terakhir yang kita tunggu-tunggu, karena tadi kita sudah menjelaskan mengenai 7 fase. Nah, yang terakhir adalah ada yang disebut dengan integrity versus despair. Nah, ini rentan usianya itu pada umur 60 tahun ke atas, yang dimana pada fase ini tuh adalah perkembangan psikososialnya itu tercapai ditandai dengan adanya kematangan moral pada diri individu tersebut. Jadi kematangan moral ini merupakan salah satu pemicu individu berada pada sisi integrity despair gitu. Nah, individu ini jadi dia sudah memikirkan, apakah saya selama hidup ini berguna untuk orang lain, ataukah saya di sisi lain adalah terdapat individu yang mengancam dirinya bahwasanya kehidupannya itu tidak berguna gitu, sia-sia, ataupun hanya tidak ada harapan apapun di dalam dunia tersebut. Jadi pada usia-usia segini tuh biasanya orang tua ya merasa bahwa dirinya tuh apakah dia tuh bermanfaat untuk orang lain selama dia hidup, ataupun selama dia hidup hanya sia-sia saja gitu dan tidak berguna untuk orang yang ada di sekitarnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan psikososial pada anak. Nah, diantaranya apa aja ya kira-kira? Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah tentunya dari keluarga. Nah, ini keluarga adalah unit pertama yang paling penting dalam kehidupan seseorang gitu. Karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak gitu, termasuk perkembangan psikososialnya. Kemudian kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi psikososial anak, yang dimana proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga, pola pergaulan, dan etika berinteraksi dengan orang lain. Nah, lalu yang kedua itu ada yang dinamakan dengan faktor yang kedua, kematangan. Mengapa kematangan? Why? Nah, untuk kematangan itu sendiri, untuk mencapai perkembangan psikososial pada diri seseorang yang optimal, maka diperlukan kematangan fisik dan juga psikisnya gitu. Dengan faktor lain, bahwasanya faktor ini adalah anak mampu mempertimbangkan proses sosialnya, yang dimana memberikan dan menerima nasihat orang lain, terus meningkatkan kematangan intelektualnya dan emosinya, serta kematangan dalam berbahasa. Itu poin yang paling pentingnya. Selanjutnya, faktor selanjutnya ada yang dinamakan dengan faktor status sosial dan ekonomi. Nah, ini biasanya banyak banget dan emang
terjadi gitu di setiap individu. Salah satunya mengapa sih ini bisa terjadi? Ini menjadi faktor pada psikososial anak. Nah, bahwasannya bahwa kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga dalam masyarakat itu sendiri, atau perilaku anak akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan dalam keluarganya. Nah, lalu selanjutnya ada pendidikan. Jelas, biasanya faktor pendidikan ini sangat penting. Mengapa? Pendidikan ini sangat mempengaruhi dalam psikososial anak, karena pendidikan merupakan faktor dalam proses psikososialnya. Hakikat pendidikan sendiri adalah sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif, yang dimana memberikan anak warna kehidupan sosial yang berhubungan dengan masyarakat dan kehidupan di masa yang akan datang, seperti itu. Dan faktor selanjutnya ada kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Nah, mengapa tiga hal ini berbarengan dan menjadi faktor dalam mempengaruhi psikososial anak? Ternyata bahwasanya perlu kita ketahui bahwa kemampuan berpikir yang termasuk di dalam kemampuan belajar, memecahkan masalah ataupun berbahasa adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan psikososial anak gitu. Dan juga perlu kita ketahui bahwa perkembangan emosi mempengaruhi sekali terhadap perkembangan psikososial anak. Nah, anak juga yang berkemampuan intelek tinggi akan mempunyai berbahasa yang baik juga. Oleh karena itu, jika perkembangannya seimbang antara ketiga tersebut, maka akan menentukan keberhasilan dari perkembangan psikososial anak dalam lingkungannya. Dan itulah beberapa faktor yang bisa mempengaruhi dari psikososial anak. Nah, kita akan membahas mengenai cara menstimulus psikososial anak usia dini. Kira-kira bagaimana ya jika kita sudah menjadi orang tua dan mempunyai anak, cara kita menstimulus psikososial anak usia dini. Nah, agar teman-teman tahu, yuk mari kita simak bersama-sama. Oke, yang pertama, ini stimulus psikososial berdasarkan kelompok umur menurut Sochak-Miko pada tahun 2006. Di antaranya itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada usianya itu adalah umur 0 sampai 3 bulan. Umur 0 sampai 3 bulan yang dimana pada fase ini pada umur 0 sampai 3 bulan ini berikanlah rasa nyaman, aman, tunjukkan perhatian dan kasih sayang dengan cara seperti kita menggantikan popok, lalu menggendong, memeluk, memberikan ASI, menghibur, dan masih banyak lagi yang bisa merangsang ataupun menstimulus dari psikososial anak pada usia 0 sampai 3 bulan. Stimulus yang selanjutnya itu ada pada usia umur 3 sampai 6 bulan, yang dimana lanjutan dari merangsang dengan yang lebih kompleks, yang dimana seperti memberikan cilebat, lalu dengan bayi yang melihat bayangan dirinya sendiri di cermin, lalu memainkan mainan. Selanjutnya di usia stimulus yang diberikan pada anak usia dini pada usia 6 sampai 9 bulan itu adalah kita bisa merangsang pendengarannya dengan perkembangan berbahasa, emosi, dan kognitif dengan memanggil namanya, halo Aisyah, halo Elsa, ataupun yang lain sebagainya. Lalu bisa juga memanggil mama, papa gitu. Terus juga mengulang-ulang beberapa kata yang mungkin itu biasa diucapkan dalam sehari-hari gitu, dan bisa berinteraksi antara orang tua dengan anaknya sendiri. Lalu juga rangsang dengan gerakan kasar ataupun gerakan halus. Nah, adapun dari gerakan kasar sendiri itu adalah keseimbangan dan juga kemandirian dengan melatih duduk, merangkak, berdiri. Kita berada di stimulus psikososial pada anak usia dini pada usia umur 9 sampai 12 bulan, yang dimana
Rangsanglah anak usia dini itu dengan penglihatan, pendengaran, lalu perkembangan berbahasa, kognitif, dan juga komunikasi dengan menyebutkan nama-nama orang yang ada, orang-orang yang ada di sekitar, biasanya keluarga. Karena unit pertama ya, keluarga itu. Jadi orang-orang terdekat yang anak tahu gitu. Misalnya kita bisa menyebutkan nama-nama orang yang ada dalam keluarga, lalu mengulang kata-kata yang sering digunakan pada bayi. Lalu selain itu juga masih banyak lagi. Selanjutnya itu kita bisa memberikan stimulus pada anak usia dini, usia 12 bulan sampai 18 bulan, yang dimana rangsangan gerakan halus, koordinasi, lalu visual dan kognitif pada anak dengan coret-coret itu bisa. Itu adalah melatih ini ya, motorik halus, lalu juga menyusun kubus, balok, memasukkan dan mengeluarkan benda-benda kecil dari wadahnya gitu kan. Terus juga kita bisa merangsang dengan gerakan halus, kemandirian dan kognitif dengan bermain menggunakan boneka. Biasanya contohnya perempuan nih suka main boneka. Lalu alat-alat rumah tangga, sendok, garpu, dan lain sebagainya. Ya, itu kita bisa memberikan stimulus pada anak usia dini, usia umur 18 bulan sampai 24 bulan. Gimana sih caranya memberikan stimulus pada umur segitu? Nah, bisa kita memberikan rangsangan perkembangan berbahasa, penglihatan, kognitif dan sosial, dan lain sebagainya dengan bertanya, terus menyusun nama gambar, bagian-bagian tubuh anak, lalu dengan menyebutkan nama-nama binatang, nama benda yang ada di sekitar rumah, terus dan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya adalah stimulus yang diberikan pada anak usia dini dalam psikososialnya, yaitu usia 2 tahun sampai 3 tahun. Ini bagaimana sih cara memberikan stimulusnya gitu kan? Nah, caranya dengan rangsangan perkembangan bahasa dan kognitif, dengan menyebutkan warna, lalu kata sifat yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ataupun kayak seperti besar, kecil, lalu panas, dingin, banyak, sedikit, tinggi, rendah, enak, tidak, dan masih banyak lagi. Itulah beberapa stimulus yang bisa diberikan pada anak usia dini, baik itu dari umur 0 sampai umur 3 tahun ataupun 4 tahun dan berkelanjutan seperti itu. Dan perlu kita ingat bahwasanya perkembangan psikososial pada anak usia dini, khususnya balita, haruslah diberikan stimulasi yang baik dan tepat, karena hal ini bertujuan agar perkembangan psikososial anak dapat berkembang dengan optimal. Selain itu, penting juga untuk orang tua ataupun pendidik mengetahui dan memahami stimulasi perkembangan psikososial pada anak usia dini pada balita. Itu dia beberapa hal yang berkaitan dan kita harus mengetahui bagaimana cara baik itu menstimulus anak usia dini dalam psikososialnya, ataupun kita harus mengetahui apa itu psikososial dan lain sebagainya. Karena kita sebagai baik kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai calon orang tua harus mengetahui hal-hal itu, karena kita akan mengalami dan juga bermanfaat untuk di masa yang akan datang. Mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat bertemu di vlog selanjutnya, di channel selanjutnya. Bye.